Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wendes, Wendes Tarot Tunangan dan Jiwa. Apa kabar, sahabat aku? Alhamdulillah ya, masih bisa berjumpa walaupun cuma di dunia maya ya. Semoga sahabat semua dimanapun berada dalam keadaan baik-baik saja dan selalu mendapatkan rahmatnya, selalu mendapatkan ridhonya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Masih bersama Gondes di General Reading. Kamu pasti bergidik dan merinding ya, dan kamu wajib dengarkan ini, oke? Ya, tetap berdoa yang terbaik, tetap berserah yang kepada Yang Maha Kuasa. Jangan lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan langkah hidupmu ya. Ini adalah prediksi, bisa reson, bisa tidak, bisa cocok, bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Ambil saja yang bermanfaat untuk kalian ya, karena semuanya kembali ke kalian. Tanggung jawab hidupmu ada di tanganmu. Masih bersama Gondes Wendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ya, kamu pasti bergidik ya dan merinding. Kamu wajib dengarkan ini. Apa itu? Kita akan lihat tentang apa, Des? Kita akan lihat tentang apa? Tentang sebuah perubahan. Tentang sebuah perubahan, tentang sebuah modernisasi. Tentang sebuah perubahan atau modernisasi atau simbol dari mengalirnya sebuah usaha dari dua arah ya. Ada yang diberikan kepada orang lain ya, dan ada yang diterima oleh kamu. Jadi ada yang kamu lakukan untuk orang lain, atau orang lain itu dilakukan untuk kamu, atau kamu melakukan untuk orang lain. Akan terjadi sebuah perubahan ya, karena adanya sesuatu yang mengalir dalam aktivitas timbal balik ini ya, maka temperan juga menyimpulkan sebuah penyembuhan. Akan terjadi perubahan ya, seperti itu. Yang terluka atau yang punya problem, semuanya pokoknya intinya akan terjadi sebuah perubahan menjadi lebih baik. Ada sesuatu di diri ya, diri kamu atau di diri dia ya, intinya kita akan membahas tentang dia, disembuhkan oleh pihak lain. Jadi di sini akan terjadi sesuatu, misalkan kamu terluka gitu, terluka hati atau patah hati, akan ada seseorang yang menyembuhkan kamu. Dan seseorang ini siapa? Ini adalah hanya kamu yang tahu, atau mungkin dia akan datang secara tiba-tiba ya. Dan ada kekurangan di pihak dia yang bisa diisi oleh kamu, seperti itu. Jadi seperti timbal balik gitu. Akan terjadi perubahan, akan terjadi sesuatu yang mengalir secara dua arah dan timbal balik. Jadi dari saran dari alam bawah sadar ya, bawah sadar dia atau kamu ini terletak ya, energinya letakkan sendiri-sendiri ya, berupa dorongan agar dilakukan inisiatif untuk melalui proses, dan ada proses nanti di sini untuk melakukan atau terjadinya sebuah perubahan atau penyembuhan itu ya. Ini letakkan energi kalian ya, akan ada sebuah proses timbal balik ini berupa aktivitas fisik, sehingga ada yang kurang di diri kalian berdua, dia dan kamu, bisa saling terisi ya. Bedanya ini dengan fisik ya, dalam bentuk aktivitas yang dijalankan bersama. Misalkan kemarin dia itu agak cuek, nanti dia akan menjadi lebih baik. Kemarin mungkin kamu rezekinya agak seret, akan terjadi perubahan menjadi lebih baik, seperti itu ya. Ya, di sini ada yang namanya air side taps, lain bisa ya menekankan atau saling sharing. Di sini akan terjadi seperti itu. Mungkin kalian kemarin justru banyak menerima sharing dari dia, menerima keluhan dari dia, menerima curhatan dari. Tapi di sini nanti akan terjadi sebuah perubahan yang drastis, tetapi secara perlahan. Ini tidak seperti kamu pikirkan. Kamu tidak pernah membayangkan bahwa akan secepat ini, atau mungkin akan terjadi. Karena kamu bisa jadi sudah pesimis dengan semua itu gitu ya. Semua itu tentang permasalahan ya, misalkan keuangan, tentang sakit, atau tentang percintaan, atau tentang apapun itu, kamu tidak yakin dan udah pesimis dengan segala usaha yang selama ini tidak pernah kamu mendapatkan ibaratnya penampakan untuk sebuah kemajuan. Tapi di sini kamu akan melihat, dan kamu wajib mendengarkan ini ya, pesan ini ya. Seperti itu
ya. Ini bisa berbentuk menekankan sharing ya. Nanti akan banyak saling dan saling yang berbentuk mental atau emosional. Berbeda bentuk penyembuhan fisik atau potensi untuk mengaktualisasikan ya suatu rekonsolidasi secara fisik ya. Nanti bentuknya berbeda penekanannya ya. Ada yang mungkin tiba-tiba kalau ya ini setiap pribadi ya, setiap pribadi ini kan kamu sebagai penanya gitu ya. Setiap pribadi nanti akan berbeda-beda. Ada yang melalui fisik, tindakan fisik, atau maksudnya melalui gerakan atau aksi, atau mungkin melalui bicara ya, atau melalui WA, seperti itu nanti akan terjadi ya, akan terjadi sebuah perubahan ya. Dan ini akan membuat kamu cukup merinding dan nggak nyangka kan, jadi kamu agak-agak kaget membuat kamu sedikit merinding ya. Kamu wajib tahu ya, dan dengarkan ini pesan ya. Buat kamu yang menonton video ini ya, mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Adanya sebuah keberanian, sebuah pemikiran untuk maju ke depan atau melangkah ya. Ada semacam pemikiran baru atau sebuah keberanian. Mungkin kemarin agak takut ya, agak terjadi takutnya ninggung, takut tidak bagus, takut salah. Nah, di sini akan ada sebuah perubahan di mana akan ada keberanian, yaitu situasi yang berubah secara tiba-tiba tanpa ada peringatan terlebih dahulu ya. Jadi bisa-bisa itu muncul gitu aja. Jadi tiba-tiba bisa muncul gitu suatu keputusan yang dikomunikasikan dengan tergesa-gesa dan langsung harus dimengerti. Nah, bisa juga berarti seseorang ya, ini ciri-cirinya seseorang ini biasanya berusia agak lebih tua ya. Dan orang ini biasanya membawa sebuah perubahan yang cepat dalam situasi status quo. Ada Knights of Swords. Mengejutkan, sangat mengejutkan karena serba tiba-tiba, serba tidak terduga, serba mengagetkan. Jadi membuat kamu itu ya kaget, merinding, ada apa ini? Tidak nyangka. Kamu mau nangis. Nangis saja. Ini baru 2 kartu ya, kita akan lihat. Bergidik dan merinding, dan kamu wajib dengarkan ini ya, pesan kartu apa yang akan disampaikan untuk kalian. Ada the harapan di sini. Ini ada sebuah kesenangan ya. Kartu ini menyimpulkan tentang kekuatan energi yang berasal dari prinsip-prinsip ketuhanan atau universal ya. Kartu ini ya berbicara tentang bimbingan yang bisa berupa ajaran agama konversional. Nah, seperti ini nanti akan terjadi perubahan baik, yang sakit, yang terluka masih akan diarahkan untuk ke sebuah religi atau tentang ajaran agama konversional. Bisa juga berupa spiritualitas non konvensional yang implisit ya. Di dalam sumber energi ini adalah jaring-jaring hubungan saling mempengaruhi antara berbagai individu ya, yang menganut ajaran yang sama. Jadi ini akan saling mengingatkan. Mungkin kamu nggak nyangka kalau dia tuh ternyata ilmunya lebih banyak dari kamu tentang religi, tentang agama, tentang ketuhanan, apapun itu. Yang pasti yang mengarahkan tuh sebuah kebaikan. Ya, ini orang yang kamu temuin ini ya. Dia ya, kita bicara tentang dia aja. Kalau kamu ini kita bahas tentang apapun ya. Sambung rasakan, di sini ada finansial, ada apapun, tapi kita akan condong ke perasaan aja. Ya. Karena si dia memiliki hubungan antar pribadi ya dengan sesuatu gitu, sesuatu anutannya itu loh, dan dia berkewajiban untuk berbagi. Kenapa? Karena kamu sama dia itu satu arah gitu, satu arah. Maka tentu saja hal ini perlu dikultivasikan agar bisa diperoleh manfaat yang maksimum. Ini bisa dimaknai sebagai seorang guru besar, seorang pembimbing, atau bisa diartikan kesenangan dunia. Tapi kita condong untuk sebuah perubahan ya, dan kamu wajib dengarkan ini nih, bahwa seseorang yang lebih ke apa ya, ketuhanan ya, lebih ke pembimbing. Seperti itu ya. Dan di sini juga bisa juga dia atau kamu ya, dengan menerapkan prinsip-prinsip ketuhanan
universal itu di dalam kehidupannya sendiri ya, karena kamu sendiri ini, misalkan kamu ini anak kamu sendiri juga lebih condong ke ketuhanan ya daripada kesenangan dunia kayak gitu ya, seperti itu ya. Jadi kamu lebih mendasarkan diri sebagai dasar daripada kehidupan kamu itu tentang ketuhanan, tentang menerapkan prinsip-prinsip ketuhanan universal itu di dalam kehidupan kamu sendiri. Bisa juga dengan kultivasi hubungan antar pribadi dengan mereka yang ada di sesuatu komunitas yang sama. Karena apa? Ini kita bicara tentang pasangan. Ini juga bisa berpotensi tentang sebuah pernikahan. Jadi kalau kalian mendengar sesuatu tentang pernikahan di sini akan kaget kamu ya. Karena mungkin dia kemarin-kemarin tidak pernah mau membahas tentang sebuah pernikahan juga. Tapi karena dia juga sosok, atau kamu ya, yang selalu memberikan dia itu jangan tentang bagaimana prinsip-prinsip berdasarkan ketuhanan, membuat dia itu mendapatkan sebuah kayak energi positif dari kamu gitu. Jadi ini juga bisa berpotensi sebuah hubungan menjadi sebuah pernikahan seperti itu, tapi berdasarkan ketuhanan kayak gitu, tidak cuman senang-senang saja, tidak ya. Dan di sini sekarang ada kartu berikutnya, kartu yang keberapa ini ya, kartu yang keempat. Kita akan ambil 5 saja, 5 kartu saja ya, atau nanti tergantung dari kebutuhan aja, tapi kita biasanya Bondes mengambil 5 kartu untuk sebuah pesan ya. Oke. Kemudian selain ada modernisasi, selain ada sebuah keberanian yang muncul tiba-tiba, juga ada tentang dia yang mempunyai prinsip ketuhanan dan sesuatu menuju ke pernikahan. Kita akan menggali tentang pesan berikutnya, yaitu tentang sumber energi yang berupa naluri-naluri yang ada di alam bawah sadar kamu atau dia ya. Ini karena letaknya energi kamu yang letakkan, karena ini adalah general itu ya. Ya, naluri-naluri yang ada di alam bawah sadar kamu atau dia. Ya, intinya ada sebuah energi ya. Naluri sendiri adalah sebuah kemampuan untuk melakukan sesuatu tanpa tahu apa sebabnya. Yang diketahui hanyalah bahwa ada sesuatu yang perlu dilakukan ya. Dan itu bisa dilakukan apabila mau gitu loh. Jadi kayak keinginan, tentang sebuah keinginan, tentang sebuah emosi. Emosi itu bisa emosi yang brutal, itu emosi yang merah meledak-ledak, itu namanya emosi brutal. Kalau emosi jiwa itu tentang sebuah kemauan atau tidak mau, sebuah keinginan, bisa dibilang sebuah mimpi ya. Naluri atau insting itu berada di dalam alam bawah sadar manusia ya, dan kamu perlu tahu bisa dibawa ke alam, bisa ke dalam alam kesadaran ya. Maksudnya gini, spesifiknya bisa berupa bakat dalam bidang-bidang tertentu, bisa berbakat seni, bisa bakat bisnis, bisa bakat bergaul ya, dan tentu ini semuanya masih berupa potensi. Jadi kayak pemimpi gitu loh. Kamu bisa jadi memimpikan sesuatu atau menginginkan sesuatu, tapi ini harus dilakukan oleh 2 orang antara kamu dan dia. Nah, ini mau atau tidak, seperti itu ya. Tapi di depan-depan akan ada sebuah naluri yang ada di alam bawah sadar kamu, bahwa kamu ingin melakukannya ya. Ini sama juga sama dia juga ingin melakukannya ya. Dan di sini bisa dimaknai sebagai pemimpi atau melakukan sesuatu hal yang tidak tahu apa sebabnya dan bagaimana akibatnya, dan kebanyakan tidak akan berhasil, seperti itu ya. Maka di sini sebuah munculnya kartu Arkana Mayor The Moon ini memperlihatkan kepada kamu bahwa ya, naluri di bidang tertentu yang dimilikimu belum digunakan, atau dia, ini letakkan kartunya pada dia atau pada kamu ya. Dan sarannya adalah gunakanlah gitu. Gunakanlah. Kalau kamu mau mimpi, bangun biar semua itu terwujud ya. Kamu bermimpilah, kemudian kamu bangun, wujudkan agar sebuah perubahan
sebuah modernisasi, sebuah perubahan, dan sebuah keinginan bisa terwujud didasari dengan bimbingan ketuhanan. Jadi tidak melenceng dari yang namanya ajaran agama. Dan jangan pernah lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan atau langkah hidupmu, ya. Gunakan intuisi hatimu, ya. Jadi gunakanlah. Apabila naluri ini ya digunakan, maka bisa kamu sebagai seorang penonton gitu, atau kamu penontonnya dia yang dibahas gitu, atau kedua-duanya, karena ini ada skenario yang dikatakan ya, dimiliki oleh kamu atau digunakan oleh kamu kemudian, atau digunakan oleh dia, ya, maka semakin bertambah kemampuannya untuk lebih mengerti sesama manusia, untuk lebih mengerti apa yang harus dilakukan agar masalah yang dihadapi oleh kalian itu bisa terselesaikan, ya. Memang lebih ini energi untuk lebih ke sebuah hubungan, ya, di alam hubungan antar pribadi dan energi empatik gitu, ya, seperti itu. Ini adalah sebuah emosi, sebuah keinginan. Bisa terjadi, bisa tidak, tergantung kalian menggunakan energi atau naluri kamu. Seperti itu, ya. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan untuk kartu selanjutnya. Pesan apa lagi yang akan disampaikan di sini? Tentang Knight of Cups, tentang penawaran cinta, tentang pilihan yang jatuh pada kamu, tentang sesuatu perasaan, ya, tentang penciptaan hubungan-hubungan antara pribadi yang baru, ya. Ada perluasan hubungan sehingga hubungan yang selama ini seolah ditinggalkan bisa juga melambangkan seseorang yang selalu ingin mengeksplorasi hubungan-hubungan baru, ya. Ini karakternya orang ini baik dan tulus dan berusia sekitar 30 tahunan. Jadi di sini intinya akan terjadi sesuatu yang membuat kamu begitu kagetnya, yang selama ini mungkin kamu tidak menyangka atau tidak menduga, bahkan kamu sudah betul-betul pesimis. Semuanya akan berubah drastis secara tiba-tiba. Perasaan yang kemarin mungkin dia nggak memperlihatkan gelagat untuk suka atau sayang atau cinta sama kamu, di sini menjadi 360 derajat, ya, ya kan? Nah, 360 derajat mengagetkan dan kamu bisa bergidik karenanya. Masa sih, Des? Insya Allah kembali ke harapan tentang prinsip ketuhanan, ya, seperti itu. Kita akan lihat kartu bottom of the deck-nya. Kita akan ambil kartunya, kita akan letakkan di sini, ya, sini aja ya, kelihatan kan? Oke. Dreng-dreng, ini kartunya tentang the star, semangat yang harus kamu hadapin di sini. Sebuah motivasi akan terjadi di sini. Kita dapatkan bottom of the deck, the star, ya. Bunda serapikan ini, ya, akan lebih jelas. Ini adalah kunci daripada baris pertama tentang the star, ya. The star sendiri dimaknai sebagai alam semesta atau kosmos, alam luas yang mencakup, ya, kamu hidup atau dia hidup, dan bukan hanya dunia sehari-hari yang berupa orang atau hal itu saja yang ditemuinya, tapi tentang semangat, tentang cahaya, tentang motivasi, ya. Ya, lebih diperluas lagi tentang cakupan lingkungan pergaulan dengan yang sebenar-benarnya, ya. Ini adalah motivasi kamu, karena kamu adalah motivasi dia, atau dia adalah motivasi kamu. Itu yang harus kamu tahu di sini. Jadi kalau kamu merasa selama ini adalah sesuatu yang tidak mungkin, di sini akan terjadi, ya, akan
Kamu akan merasakannya seperti itu. Secara tiba-tiba, Des. Ya, semuanya serba tiba-tiba. Makanya kalau kamu menonton video ini, boleh ini dijadikan sebagai antisipasi untuk lebih mempersiapkan diri seperti itu ya. Seperti itu. Kita akan lihat penekanannya atau penegasannya atau lebih di klarifikasi untuk menegaskan sesuatu yang dipesankan di atas ini tentang dia dan kamu gitu. Kita akan lihat. Bergidik dan merinding, kamu wajib dengarkan ini. As of, di sini ada ketulusan, ada sebuah ketulusan. Intinya itu, mungkin kamu nggak nyangka juga sih. Serius, nggak nyangka. Kadang kita itu nggak ngerti. Alam semesta lebih paham sama kita, apalagi sang pemiliknya. Ya, pemilik alam semesta. Tapi terkadang kita hanya berandai-andai. Kadang-kadang kita merasa ketakutan. Aku sudah berusaha, aku ngerasa sudah semaksimal mungkin, tetapi tidak ada respon dari itu. Bicara tentang cinta ya. Tidak merespon aku, bahkan di sini justru seperti aku itu dibutuhkan, dimanfaatkan. Ya. Tetapi terkadang seperti ini. Di sini ya, di tebaran kartu ini khususnya. Sesuatu yang kamu takutkan, mungkin kamu merasa khawatir atau merasa takut ya. Tapi ternyata ini berendingnya beda ya. Di sini justru yang kamu temukan adalah sebuah kebahagiaan. Dan itu kembali ke kalian sendiri ya. Mau digunakan enggak nih energi kamu? Ya, soalnya kalau dilihat energi kamu sama energinya sama ya di sini ya. Sama-sama menginginkan dan sama-sama menahan untuk tidak menggunakan. Kenapa dia ada ketulusan? Karena memang dia ada kecocokan, ada chemistry buat kamu, ada kecocokan, ya. Karena apa? Karena ada sebuah kemampuan untuk melaksanakan sesuatu bersama. Nah, itu namanya kan kecocokan ya. Melalui banyak hal yang bisa kalian lakukan. Ada banyak orang yang bisa diberi berbagai macam tugas sehingga segalanya akan bisa berjalan dengan lancar. Dan ini setiap apa yang kamu harus merasa begini nih. Orang yang sayang ya, kalau kamu tahu seorang yang sayang atau yang cocok sama kamu, apa yang kamu katakan itu lambat atau cepat atau langsung dilakukan atau tidak, dia akan menjalaninya. Intinya 1 tambah 1 kamu tegaskan 2, dia akan berdebat. 1 tambah 1 itu 11 karena jejer angka 1 2 ini ya, angka satunya itu jejer 2 itu angka 11 dibacanya ya kan. Nah tetapi kamu perlu tahu di dasar hati yang paling kecil dia paham, mengerti bahwa kamu yang betul. Nah ini adalah sebuah kecocokan yang dirasakan kepada kamu gitu. Jadi ini bisa dimaknai orang yang sesungguhnya dalam kehidupannya itu ya sebuah kecocokan gitu ya. Dan dia bisa melaksanakan apa sebagai kemauannya seperti yang dia rasakan ke kamu gitu loh. Cuman belum, tapi akan terjadi seperti itu ya. Oke, paham nggak? Paham. Ada chemistry. Kenapa dia melakukan sebuah perbuatan? Karena ada chemistry, ada sebuah ketulusan juga, dan memang ada peluang ya, seperti itu. Kita akan ambil selanjutnya. Kartu yang selanjutnya ya, bergidik dan merinding. Kamu harus wajib dengarkan pesan ini ya. Ini adalah pesan alam semesta. Ada Six of Cup. Ini berbagi cinta ya. Bisa dimaknai sebagai berbagi cinta. Tapi di mana keadaan di mana diri selalu teringat kepada seseorang ya. Atau hal yang sangat menyentuh hati ya. Ya mungkin kamu kemarin nggak nyangka, atau dia yang mungkin kemudian kamu lihat itu sudah lepas karena dia memiliki pasangan yang lain. Tapi jangan salah ya, di saat dia berbagi itu, di mana dirinya itu selalu teringat kepada seseorang, yaitu kamu, di mana dia merasa ya sesuatu atau situasi apapun itu bisa membuat dia itu kayak apa ya,
menempati di relung hati kamu gitu loh. Dia itu ada masuk di dalam relung hati kamu gitu loh. Atau kamu masuk ke dalam relung hatinya gitu. Jadi walaupun dia bersama yang lain gitu, tapi kamu ada gitu loh. Karena ini sebetulnya cuma berbagi aja sih. Ya. Selingkuh bahasa kasarannya ya. Walaupun dia pernah selingkuh gitu. Ya seperti itu. Ya. Dan dia saat ini merasakan keyakinan tentang apa yang dia lakukan terhadap hubungan ini. Hubungan ke kamu ya, kita bicara kamu dan dia ya, bukan membaca tentang perselingkuhannya. Yang kemarin itu sudah mungkin sudah hampir selesai, ini ada yang sudah selesai, ada yang masih berjalan ya, tetapi akan terjadi perubahan. Perubahan itu akan secara tiba-tiba datang dan begitu dahsyatnya ya. Kemarin mungkin sebatas emosi yang telah pernah dia lakukan, sekarang akan dilakukan, dan kamu pun harus sorry bergerak. Jadi kamu juga harus menggunakan kesempatan ini kalau kamu memang masih ingin bersama dia. Semuanya sudah baik-baik, semua sudah stabil, semuanya akan menjadi sebuah terhubungan dua sisi, dua anak manusia menjalin sebuah komit. Nanti akan terjadi seperti itu. Kalau kamu memang benar-benar kemarin merasa pesimis atau nggak menduga, inilah kenyataannya ya yang akan terjadi pada kalian. Tapi kembali, ini adalah general reading. Kalau tidak resonate artinya ini hanya sebagai tontonan atau sebagai pembelajaran aja. Tetapi kalau kamu resonate tapi tidak full, jadi silakan personal reading ya, seperti itu. Yang tidak resonate sama sekali, ambil manfaatnya yang bermanfaat untuk kamu ya, bahwa sebuah kejujuran itu penting, bahwa landasan daripada sebuah hubungan itu tetap aja tentang ketuhanan, tidak boleh melengseng, dan kamu tetap berjalan di dalam kebenaran itu. Sebuah hubungan tidak boleh terburu-buru dan memang harus terjadi timbal balik untuk memenuhi satu sama lain atau melengkapi satu sama lain, dan ini akan terjadi di hubungan ini. Seperti itu pembelajaran yang kalian dapat seandainya kalian tidak resonate ya. Kalau yang resonate tapi ini Des, jadikan ini antisipasi ya, jadikan antisipasi. Terserah kamu, ini hubungan misalkan kamu sudah putus, mau dilanjut atau tidak itu urusan kalian. Tapi yang seperti ini pesan untuk kamu tentang sesuatu yang benar-benar harus kamu dengarkan ya. Oke? Paham ya? Ya. Paham Des. Di sini ada energi Sagittarius, ada energi Taurus, juga ada energi Pisces, juga ada energi Aquarius, juga ada energi Scorpio, tipis ya Scorpio. Ada energi Libra. Yang paling kuat adalah energi Libra, energi Sagittarius, energi Taurus, energi Pisces ya. Ada Scorpio, ada Aquarius kuat juga ya, kuat di sini ya, seperti itu ya. Ada Scorpio tapi samar-samar aja energinya, lebih ke sebuah zodiak Sagittarius, Taurus, Libra, dan juga Pisces, juga Aquarius. Ada juga di sini Capricorn, tipis juga ya. Itu kalau Gandes menyebutkan tentang bintang atau zodiak itu tidak berarti zodiak ini totalitas yang terbawa di sini. Maksudnya energi atau elemen yang jatuh di tebaran kartu ini adalah diantaranya udara, ya kan, api, air, tanah. 4 elemen tercurah di tebaran kartu ini, seperti itu. Tapi letakkan energi kalian tetap, karena apa? Ini adalah general reading. Kalau personal reading kan langsung kamu punya energi sama si dia. Buat sahabat yang mau personal reading, monggo silahkan daftar ya. Intinya WA Gondes dulu, Des aku mau personal reading, nanti akan terkirim press list, atau kamu kalau nggak terkirim secara langsung kamu boleh, Des mau minta caranya bagaimana personal reading, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Oke, ini adalah pesan untuk kamu ya. Kita akan shuffle dulu, ada yang double begini.
Bergidik dan merinding ya. Kamu wajib mendengarkan ini. Pesan dari alam tentang dia. Jangan menuduh sebelum ada bukti, karena dituduh itu sakit. Energi negatif itu ya. Jangan pernah melancarkan energi negatif pada orang. Dia diam-diam mencintaimu. Dan kemudian tetap berjalan di rel kebenaran. God bless you ya. Allah memberkatimu. Ini pesan untuk kamu yang menonton video ini. Percaya wajib. Hubungan sendiri dibangun oleh 4 elemen, 4 unsur. Percaya, jujur, setia, dan saling melengkapi. Ya, seperti itu. Satu lagi pesannya. Tetap optimis ya. Tetap berjalan di rel kebenaran. Tetap bersyukur dalam segala keadaan. Jangan menyerahkan cintamu pada manusia atau siapapun, tapi serahkan pada Allah, berharap pada Allah atau Tuhan. Karena cinta itu hanya bonus. Selebihnya cinta yang sejati ada pada Allah dan kamu sebagai umatnya. Itu berlaku bagi orang-orang yang mensyukuri ya. Kalau orang yang pernah mensyukurin, dapat suami atau dapat pacar atau dapat istri yang baik, masih disia-siakan. Tetap menyakiti hati. Tidak bisa ngayomin ya. Itu orang yang nggak bersyukur. Dia tipe pribadi cuek. Benarkah? Hanya kalian yang tahu, karena kalian yang merasakan, menjalani, dan dekat sama dia. Oke sahabat Ganes Melestar tentang hati dan jiwa, semoga ini bisa bermanfaat. Ambil manfaatnya untuk kamu. Yang tidak bermanfaat buang aja ya. Tetap positive thinking. Orang mau jahat sama kamu silahkan, orang mau apapun sama kamu silahkan, tapi tetap positive thinking. Kenapa? Karena positif thinking kan membuat hati kita lebih santai, ya kan, lebih indah, tidak mencurigai siapapun, ya. Buang perasaan atau energi negatif, itu akan membantu kamu untuk menjadi orang yang baik. Orang yang baik itu kenapa selalu dimanfaatkan? Karena orang baik tidak pernah menaruh curiga ataupun tidak pernah berburuk sangka, seperti itu. Oke, ada kesalahan, ada mengikuti sementara tentang hati dan jiwa. Jangan lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan atau langkah hidupmu, ya. Tetap. Karena hidup adalah tanggung jawab kamu, ada di tanganmu. Oke. Ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Letakkan keyakinan kamu kepada Tuhanmu di setiap detak jantungmu. Letakkan doamu di setiap aliran darahmu dan tetap bersyukur dalam segala keadaan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.